Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas proyek manajemen keuangan, yaitu laporan instrumen pasar modal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi investasi di pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmastianingsih dengan NIM 64232154. Perkenalkan, nama saya Mima Sarah dengan NIM 64232098. Perkenalkan, nama saya Anzila Cahya Kamila dengan NIM 64232161. Perkenalkan, nama saya Nur Esari Sevia dengan NIM 64232106. Perkenalkan, nama saya Anjali Oktaviani dengan nomor NIM 64232103. Berikut ada pengertian pasar modal, yaitu instrumen pasar modal dapat didefinisikan sebagai surat berharga atau kontrak yang dapat diperjualbelikan di bursa efek. Instrumen ini memberikan hak kepada pemiliknya dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan bursa efek. Selanjutnya ada fungsi instrumen pasar modal. Pertama yaitu ada menghimpun dana. Bursa efek memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan dana dari investor untuk membiayai kegiatan bisnis atau proyek. Yang kedua yaitu memberikan likuiditas. Bursa efek dapat diperjualbelikan di pasar sekunder yang memberikan likuiditas kepada pemiliknya. Investor dapat menjual instrumen yang mereka miliki jika mereka membutuhkan dana tunai. Yang ketiga yaitu mengalokasikan risiko. Dalam instrumen bursa efek memungkinkan investor untuk membagi risiko mereka dengan pemilik perusahaan atau pemerintah yang menerbitkannya. Jika investasi pada suatu instrumen mengalami kerugian, investor dapat memiliki diverifikasi portofolio untuk mengurangi risiko keseluruhan. Keempat yaitu memberikan keuntungan. Instrumen pasar modal dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya dalam bentuk dividen, bunga, atau kenaikan harga. Berikutnya ada jenis-jenis pasar modal. Yang pertama yaitu ada saham, merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Yang kedua, ada obligasi, yaitu adalah surat hutang yang menyebutkan bahwa investor selalu pemegang obligasi. Obligasi telah meminjamkan sejumlah dana pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang ketiga yaitu ada reksadana. Reksadana adalah salah satu bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat yaitu ada derivatif. Derivatif adalah surat berharga yang diturunkan dari saham dan obligasi. Fungsi derivatif yaitu untuk melindungi nilai investasi dari risiko akibat pergerakan harga saham dan perubahan harga di pasar modal. Yang kelima yaitu ada waran. Waran adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada manfaat instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu ada potensi keuntungan. Instrumen pasar modal dapat memberikan potensi keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti tabungan dan deposito. Yang kedua ada diverifikasi portofolio, yaitu investasi dalam berbagai jenis instrumen pasar modal memungkinkan investor untuk memiliki diversifikasi portofolio yang dapat mengurangi risiko keseluruhan. Yang ketiga, ada peningkatan nilai aset. Dalam jangka panjang, instrumen pasar modal seperti saham atau properti dapat mengalami kenaikan nilai yang dapat meningkatkan kekayaan investor. Yang keempat, yaitu ada dividen dan bunga. Beberapa instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi memberikan pembayaran dividen atau bunga kepada pemiliknya. Yang kelima, yaitu pengaruh terhadap perekonomian.
Pasar modal yang sehat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan perusahaan dan pemerintah yang memungkinkan pengembangan proyek dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya ada POEMS. POEMS adalah singkatan dari Philips Online Electronic Market System, merupakan platform untuk melakukan investasi saham di Indonesia dengan berbasis online trading. Semua transaksi jual beli saham dapat dilakukan secara online. POEMS sendiri tersedia di berbagai platform, baik secara web-based dapat melalui poems.co.id, melalui aplikasi di komputer dengan nama POEMS Pro Trader, dan juga terdapat versi mobilenya. Selanjutnya ada tahap pembuatan akun, yaitu tentu saja ada syarat dan ketentuan untuk membuka akun POEMS tersebut. Yang pertama yaitu siapkan KTP, NPWP jika ada, nomor rekening bank pribadi, dapat bank apapun. Yang kedua, install aplikasi POEMS ID di handphone melalui App Store atau Play Store. Yang ketiga, pilih open an account. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan akun. Yang pertama yaitu ada pembuatan rekening. Yang kedua ada isi data dengan nama sesuai KTP, email, nomor, dan cantumkan juga nomor ponsel yang aktif. Kemudian, masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan. Lalu, pilih jenis rekening reguler atau syariah. Lalu, isi data informasi bank pribadi, atau jika bank rekening bukan BCA, silakan pilih Bank RDN Permata. Lalu, ambil foto eKTP, NPWT jika ada, dan foto selfie memegang eKTP bagi pemilik rekening BCA. Bagi pemilik rekening bank selain BCA, lakukan verifikasi wajah. Lalu, lengkapi data tempat tinggal, status pernikahan, dan nama ibu kandung. Kemudian, isi data pendidikan pribadi dan sumber dana penghasilan. Lalu, isi data perusahaan tempat bekerja. Kemudian, isi formulir untuk mengetahui profil risiko dan produk investasi yang cocok untuk kamu. Lalu, cek kembali dalam data kamu. Jika sudah, klik lanjut. Centang dan baca syarat dan ketentuan dengan benar. Lalu, klik setuju. Kemudian, upload foto tanda tangan di atas kertas putih polos, lalu klik lanjut. Selesai. Klik refresh di pojok kanan atas secara berkala untuk mengetahui status pembukaan rekening dan melengkapi kekurangan data pada saat pembukaan rekening. Lalu, cara login ke akun POEMS virtual. Yang pertama, buka aplikasi POEMS ID. Lalu yang kedua, ketik POEMS ID, password, dan in code. Lalu ubah server dari main server ke virtual. Lalu yang ketiga, klik sign in. Kemudian, klik menu atau search untuk mencari saham. Lalu, masukkan harga dan jumlah saham yang ingin dibeli, lalu klik buy. Selanjutnya, cek kembali detail pesanan jika sudah, klik submit dan akan muncul notifikasi. Jika saham berhasil dibeli, maka akan muncul di menu portofolio. Cara transaksi saham di aplikasi POEMS. Yang pertama, pilih fitur Smart Serve untuk automatic order. Yang kedua, klik new order untuk input order lewat Smart Serve. Yang ketiga, setting buy on weakness, yaitu membeli saham di bawah harga pasar. Yang keempat, pilih withdraw untuk membatalkan order. Yang kelima, setting target price, yaitu menjual saham di atas harga pasar saat ini. Yang keenam, setting stop loss, yaitu menjual saham jika harga turun di bawah level support. Yang ketujuh, time based, jika ingin automatic order di jam tertentu. Yang kedelapan, pilih post trending jika automatic order di sesi post trending. Yang kesembilan, pilih trailing stop untuk menjaga keuntungan. Yang ke-10, ada fitur Smart Plan untuk menabung saham. Dan juga ada menu More Info untuk detail mengenai perusahaan. Yang ke-12, ada tab Overview untuk ringkasan profil perusahaan. Yang ke-13, tab Today Activities untuk detail perdagangan saham.
Yang ke-14, ada juga fitur tab fundamental untuk data keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, ada fitur juga tab corporate action untuk detail aksi korporasi. Selanjutnya ada perencanaan investasi di aplikasi POMS. Yang pertama adalah paham tujuan investasi. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang pertama ada tabungan untuk kebutuhan dalam 1-3 tahun. Yang kedua dana pendidikan atau liburan besar dalam 3-5 tahun. Yang terakhir persiapan pensiun atau pembelian properti dalam lebih 5 tahun. Evaluasi investasi di aplikasi POMS. Ada rumus hitungan ROI, itu keuntungan bersih dibagi modal awal dikali 100%. Analisis alasan menggunakan saham di POMS. Yang pertama, keunggulan saham sebagai instrumen pasar modal. Yang pertama, ada saham adalah bentuk investasi kepemilikan yang memberikan hak pada pemegangnya untuk berbagai keuntungan perusahaan. Dividen memiliki potensi keuntungan dan kenaikan harga saham di pasar. Yang kedua, ada saham juga mencerminkan partisipasi dalam manajemen perusahaan melalui hak suara dalam rapat pemegang saham yang memberikan kendali lebih dibandingkan instrumen lain seperti obligasi atau reksadana. Yang kedua, ada relevansi dalam konteks penelitian, yaitu ada saham dipilih karena merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak digunakan oleh investor untuk memenuhi berbagai tujuan investasi. Ada jangka pendek, menengah, maupun panjang. Yang selanjutnya ada saham memberikan peluang diverifikasi resiko yang signifikan dan memiliki likuiditas tinggi yang memungkinkan penyesuaian strategi investasi dengan cepat berdasarkan kondisi pasar. Yang selanjutnya ada kesesuaian dengan platform POMS. Platform POMS yang dibahas dalam makalah memudahkan transaksi saham secara online, dilengkapi dengan fitur-fitur seperti analisis teknikal, diverifikasi portofolio, dan manajemen risiko. Yang selanjutnya ada POMS juga menyediakan berbagai alat untuk perencanaan, evaluasi, dan strategi investasi saham yang membuatnya relevan untuk penelitian dalam konteks aplikasi teknologi di pasar modal. Yang selanjutnya ada potensi keuntungan jangka panjang. Saham memiliki potensi memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan instrumen lain seperti obligasi atau deposito, terutama dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada investasi saham seringkali digunakan untuk tujuan besar seperti persiapan pensiun atau pembelian properti, sesuai dengan pembahasan makalah tentang strategi investasi. Kesimpulannya adalah instrumen pasar modal itu komponen penting dalam aktivitas investasi, memberikan peluang untuk mengumpulkan dana, mengelola resiko, dan memperoleh keuntungan. Jenis-jenis instrumen pasar modal itu mencakup saham, obligasi, reksadana, dan ETF yang masing-masing memiliki karakteristik dan hubungan tersendiri. Investasi dalam instrumen pasar modal dapat memberikan manfaat seperti potensi keuntungan jangka panjang, diverifikasi portofolio, peningkatan nilai aset, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perdanaan perusahaan dan pemerintah. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.